Liga Champions telah memasuki partai final yang mempertemukan Manchester City dan Inter Milan. Pertandingan ini sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola mengingat kedua tim belum pernah bertemu di ajang resmi. Oleh sebab itu, kedua pelatih buta akan kelemahan dan kekuatan dari masing-masing tim. Salah satu tim juga harus menghadapi kutukan pemain Kroasia. Cetak Gol coba merangkum preview dan prediksi lengkap final Liga Champions sebagai berikut. Mengulang sejarah emas Jose Mourinho. Inter Milan dipastikan lolos ke partai final Liga Champions setelah mengalahkan AC Milan dengan agregat 3-0. Kelolosan ini menjadi yang pertama kalinya sejak terakhir kali lolos di tahun 2010. Saat itu skuad Nerazzurri masih diasuh oleh Jose Mourinho dengan diperkuat oleh beberapa pemain legenda, mulai dari strikernya Diego Milito sampai gelandang serang Wesley Sneijder dan juga ada Thiago Motta. Setelah dipastikan lolos ke final, Simone Inzaghi sebagai pelatih enggan berselebrasi heboh terlebih dahulu. Sebaliknya, dia berkomentar kalau kelolosan itu menjadi mimpi yang kini menjadi kenyataan. Pasalnya, Inzaghi sendiri nggak pernah berekspektasi besar di kompetisi Liga Champions musim ini. Dia bahkan hanya menargetkan Nerazzurri bisa lolos ke babak 16 besar saja. Mirisnya lagi, banyak yang menilai jika lolosnya Inter Milan hanya faktor keberuntungan saja. Hal itu dibenarkan oleh BP Morata selaku direktur olahraga. Dia mengaku nggak menyangka karena Nerazzurri bisa lolos ke partai final meskipun mengalami krisis finansial. Manchester City yang dihadapi kutukan pemain Kroasia. Inter Milan yang terlebih dahulu lolos akan berhadapan dengan lawan yang sulit yakni Manchester City. Sebelumnya skuad The Citizen berhasil menyingkirkan Real Madrid dengan agregat 5-1. Pertandingan ini menjadi ajang balas dendam bagi para pemain The Citizen. Hal itu diutarakan oleh Rodri yang merasa sakit hati karena pernah dipermalukan Real Madrid di musim lalu. Rodri bilang jika dirinya telah belajar dari kekalahan tersebut. Ex-Atletico Madrid itu pun berhasrat bisa mengalahkan Real Madrid dan membawa The Citizen lolos ke partai final. Namun sayangnya Manchester City gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang dengan skor 1-1. Usai laga tersebut, Erling Haaland banyak diremehkan karena gagal mencetak gol. Namun hasil imbang ini nggak membuat Pep Guardiola merasa kecewa. Sebaliknya, pelatih asal Spanyol itu justru merasa senang karena Manchester City nggak dikalahkan oleh Real Madrid. Di sisi lain, Pep Guardiola juga merasa lega usai Manchester City dipastikan lolos. Sebab dirinya sudah nggak menaruhkan dendam apapun kepada pasukan Carlo Ancelotti. Apalagi skuad The Citizen berpeluang meraih treble winner di musim ini. Hal itu baru bisa terwujud seandainya mereka mampu menyapu bersih 3 pertandingan penentunya dengan kemenangan. Khusus di Premier League, Manchester City tinggal memenangkan 1 pertandingan saja untuk bisa mengunci gelar juara. Mereka berhadapan dengan Chelsea yang di musim ini sedang terpuruk. Sedangkan di FA Cup, skuad The Citizen wajib mengalahkan sang rival Manchester United di partai final. Namun, Manchester City harus berhati-hati dengan ekspektasinya meraih trofi Liga Champions. Skuad The Citizen harus dihadapkan dengan kutukan pemain Kroasia yang mampu meraih gelar juara di setiap tahunnya. Kutukan itu sudah terjadi sejak tahun 2013 yang lalu. Saat itu Mario Mandzukic berhasil membawa Bayern Munchen juara usai mengalahkan Borussia Dortmund. Sejak saat itu para pemain Kroasia terus mengalirkan mental juaranya hingga saat ini. 2014 milik Modric di Real Madrid, 2015 Rakitic di Barcelona, lalu Modric dan Kovacic di tahun 2016 sampai 2018 bersama Real Madrid, Dejan Lovren di Liverpool pada 2019, Perisic di Bayern Munchen setahun berikutnya, dan Kovacic di tahun berikutnya lagi. Terbaru Luka Modric berhasil membawa Real Madrid juara di musim 2021-2022 yang lalu. Sedangkan pada musim ini Inter Milan sendiri punya 1 pemain Kroasia yakni Marcelo Brozovic saat Manchester City nggak punya satupun pemain Kroasia. Kekuatan skuad. Partai semifinal ini diprediksi bakal berjalan sengit mengingat kedua tim sama-sama haus akan trofi. Inter Milan sendiri sudah hampir 13 tahun gagal mengangkat trofi si kuping besar. Sedangkan ini akan menjadi ajang pembuktian untuk Manchester City supaya meraih trofi Liga Champions pertamanya. Sayangnya kedua tim masih buta akan kekuatan masing-masing skuad mereka.
Sebab keduanya memang belum pernah bertemu pada ajang resmi sepanjang sejarah. Duel Manchester City dan Inter Milan cuma terjadi di laga uji coba pada tahun 2010 yang lalu. Saat itu skuad The Citizen menelan kekalahan telak 3 gol tanpa balas. 1 tahun kemudian duel kembali terjadi dengan hasil yang berbeda. Kali ini skuad Nerazzurri yang berhasil dikalahkan dengan skor yang sama. Namun di luar head to head itu, Manchester City punya komposisi skuad yang lebih matang dibandingkan Nerazzurri. Meskipun begitu, Manchester City juga nggak boleh menganggap remeh Inter Milan begitu saja. Pasalnya skuad biru hitam diperkuat dengan skuad yang nggak kalah bagusnya, terutama Hakan Calhanoglu yang menjadi salah satu pemain andalan di lini tengah Nerazzurri. Selain sebagai kreator serangan, dia juga bisa mencetak gol. Dia telah mengemas 6 gol dari 50 pertandingan di berbagai kompetisi. Selain Hakan Calhanoglu, Inter Milan juga masih punya Marcelo Brozovic dan juga Nicolo Barella. Keduanya dianggap menjadi partner yang baik untuk mengisi trio lini tengah Nerazzurri. Akan tetapi skuad asuhan Simone Inzaghi terancam tanpa Milan Skriniar dan juga Henrikh Mkhitaryan. Menurut kabar, kedua pemain tersebut masih diragukan tampil karena mengalami cedera. Di sisi lain, lini tengah Manchester City juga nggak kalah berbahaya. Skuad The Citizen kerap menurunkan formasi 4 gelandang yang dihuni oleh John Stones, Rodri, Kevin De Bruyne, dan juga Ilkay Gundogan. Keempat gelandang tersebut sudah teruji kehebatannya saat mampu meruntuhkan dominasi Real Madrid. Saat itu mereka mampu membuat Toni Kroos dan juga Luka Modric nggak berdaya. Di sisi lain, The Citizen juga masih punya Bernardo Silva yang tampil memukau di laga kontra Real Madrid. Bahkan pemain Portugal ini dinobatkan sebagai Man of the Match. Pemain kunci. Pertandingan ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi para pemain bintang di masing-masing tim. Di Inter Milan ada Lautaro Martinez yang tampil gemilang di musim ini. Bomber asal Argentina itu sudah mengemas 25 gol dan 10 assist di berbagai kompetisi. Bahkan Lautaro juga kerap mencetak gol-gol di laga krusial Nerazzurri, termasuk mencetak gol pada laga semifinal leg kedua menghadapi AC Milan beberapa waktu yang lalu. Saat itu Lautaro Martinez yang mencetak 1 gol berhasil membawa Inter Milan lolos ke partai final. Simone Inzaghi bahkan memuji sang bomber dengan menyebutnya sebagai pemain pembeda. Ex-pelatih Lazio ini mengaku bangga dengan kemampuan Lautaro Martinez di musim ini. Di sisi lain, Inter Milan harus mewaspadai Kevin De Bruyne yang diprediksi bakal merepotkan. Pemain asal Belgia itu bahkan menjadi salah satu sosok di balik gacornya Erling Haaland di musim ini. Terbukti Kevin De Bruyne tercatat mampu menghasilkan 29 assist di musim ini. Jumlah tersebut menjadikan Kevin De Bruyne sebagai pengumpan terbanyak di 5 liga top Eropa. Catatan tersebut jauh meninggalkan Lionel Messi di peringkat kedua dengan raihan 19 asisnya. Selain itu, Kevin De Bruyne juga sering melesakan gol di laga-laga penting, terutama saat menghadapi Real Madrid di laga leg pertama partai semifinal Liga Champions kemarin. Saat itu, torehan 1 golnya membuat Manchester City selamat dari kekalahan. Performa apik dari Kevin De Bruyne ini mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Pep mengaku kalau De Bruyne merupakan salah satu gelandang terbaik dunia saat ini. Prediksi pertandingan. Kalau dilihat dari kekuatan masing-masing tim, keduanya punya peluang yang sama untuk menjadi juara. Namun Manchester City sedikit lebih diunggulkan untuk menjadi pemenangnya. Sebab Pep Guardiola menjadi pelatih yang kerap meraih kemenangan di partai final. Dari 10 partai final domestik yang dijalani, Pep Guardiola mampu memenangkan 9 laga di antaranya. Di laga nanti, pelatih asal Spanyol ini diprediksi bakal menurunkan formasi 3-2-4-1. Dengan formasi itu, Nathan Ake, Ruben Dias, dan juga Manuel Akanji menjadi trio tangguh di lini pertahanan. Selanjutnya di posisi gelandang masih sama seperti pertandingan semifinal kontra Real Madrid kemarin, yakni dengan menurunkan Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan juga John Stones dan Rodri. Keempatnya akan menginisiasi permainan open play dengan mengandalkan umpan-umpan pendek. Sedangkan untuk lini serang, Pep Guardiola diprediksi tetap akan mengandalkan 3 penyerang, mulai dari Erling Haaland, Bernardo Silva, hingga Jack Grealish. Menurut data dari WhoScored, lini penyerangan bakal lebih banyak dilakukan dari sisi kiri yang ditempati oleh Jack Grealish. Barulah nantinya Haaland akan dipersiapkan sebagai ujung tombak untuk mencetak gol. Sedangkan dari kubu Inter Milan juga menerapkan formasi serupa dengan memainkan 3 bek.
Tiga bek tersebut diperkuat oleh Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, hingga Matteo Darmian. Ketiganya tetap diprediksi bakal bermain hingga partai final. Sebab Milan Skriniar masih mengalami cedera hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk posisi lini tengah masih mengandalkan tiga gelandang. Namun Simone Inzaghi mengkombinasikannya dengan menerapkan formasi gelandang kiri dan gelandang kanan. Untuk posisi lini serang, Inter Milan akan menurunkan duet Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Keduanya sudah menghasilkan 39 gol dengan rincian masing-masing mencetak 25 dan 14 gol. Itulah ulasan preview final Liga Champions yang mempertemukan Inter Milan dan Manchester City. Bagaimana pendapatmu? Tim manakah yang bakal bisa mengangkat trofi juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.